Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah, bukan saya Bu, bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepada aku ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya ya Allah. Tapi Engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Beleng-beleng. Kamu dicerita. Bertengkar sedikit. Langsung sudah telepon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini, begini, begini. Jangan. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta. Uda'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku. Saya yang selesaikan masalahmu. Ayo. Minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustadz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, 1, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Agak si melo mak bene. Apalagi kau mau kawin lagi itu? Coba lihat istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamanya? Nah, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kawin sama kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Cida. Itu laki-laki Bu terbantu perempuannya. Ini rantasa kita di rumah bajunya seadanya, pakai daster tinggal sebelah, ada badak picanya, nah kasih bontek matanya, pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nah kira King Kong. Ya ketawa, saya serius ini Bu. Hancur ibu-ibu ini hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gaganya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo Bu ya. Pertama, sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita Ibu. Cerita boleh. Kemana? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong Ibu. Kalau Allah yang tolong Ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang ngatur. Berdoa kepada Allah.
Suami pergi cari nafkah. Apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa sebagai politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya. Tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Nabalam malaikat, apa maksudnya nih ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku, ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu, ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu, ya Allah. Selesaikan masalahku ini, ya Allah. Sudah itu, berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar saya miskin, biar minda ada sekolahku, tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat, ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati, ya susah ibu. Tidak mungkin nih. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, bu. Punya kapal tongkang, punya kapal ini. Agaknya susah, ibu. Doakan, didik anak. Mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter, ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak. Mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja. Mau berpartisipasi dunia apa saja. Tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu, sebagai istri. Dua, sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu. Ini sudah kejadian ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz. SMP. Ya. Saya bilang kasih bicara, saya bapakmu harus kasih nikah. Saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kok kasih begitu? Dia bilang sudah 5 Ustaz, baru pilih hamil 1. SMP bu, kelas 5, 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang. Kalau rumahnya ibu, tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas. Lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu. Banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya, menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya, apa itu katifun? Satu, diartikan ketek. Kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih 2 tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali ambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Akhirnya anak tak sifatnya seperti sapi. Ya?
Sekarang tidak mau lagi susui. Nah bilang, anu Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak nentu pekerjaan, ibu sabar. Maka Allah janjikan, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, kalapas. Wih, senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Loh? Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda. Lempox. Banyak pelakunya di sini. Nah campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Makanya, hei anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apa lagi? Silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, balok. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu, dekat saja jangan, dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amali syaitan, perbuatan setan, bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nak bilang cemen lu men. Dede anak mami. Masa baru satu botol teler mako itu tahu teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, ndak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah?
Ya, wa qala aidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Terus sudah ceramah. Wa qala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, bos. Salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, enggak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mataku. Ini karena saya jantan. Enggak keluar. Terharu saya, Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba kalau kau selawat begini runtuh itu setan, lari. Cobain, kita saja merinding. Tapi kalau selawat tidak semangat, ketawa itu setan, lihat kok. Nah bilang, coba setengah-setengah ini. Wah, lari setan. Coba kalau tadi soko salawat begini, ini yang disebut yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat kau dengan sebaik-baik salawat. Inilah tadi. Kalau kau salawat setengah-setengah, Nabi bilang setan, sakau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, coba yang penghuni diam, kita dengar pada petugas sipir dan kelapa salawat. Bagaimana kerasnya suaranya? Ayo, kita dengar. Mana lebih kencang suaranya? Kau diam, kita dengar ini yang pakai baju biru laut. Ayo, diam. Yang lain diam, kita dengar ini yang biru laut. Yuk. Gaya Naji. Ayo ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Oh, enggak dapat hadiah karena sama-sama kau jawab. Mestinya kasih naik, baru ditunjuk, baru kau jawab. Nah, enggak jadi. Ya. Nabi dan rasul itu ada 25. Nah ini pertanyaan, siapa nabi pertama? Adam. Enggak jadi lagi. Bersamaan kalau ku kasih kau semua habis uang. Kalau begitu, siapa nabi paling terakhir? Enggak jadi lagi. Ayo, ini jago kalau kau tahu. Siapa nabi yang terkenal paling sabar? Angkat. Jangan sebut, angkat tangan baru kau naik sini. Nah, siapa? Nah, ini Pak Janggo. Janggo. Penghuni juga ini? Hah? Ustaz itu. Sebelum jawab itu tadi ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo,
Siapa nabi paling terkenal sabar? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ayub alaihi salam. Coba saya lihat. Coba pakai kacamata. Bukan itu hadiahmu, bukan. Ini hadiahnya. Ayo. Ayo. Nah, sudah diam. Betul. Nabi yang paling sabar itu Ayub alaihi salam. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Kok kira saya Ustadz tidak ada masalah? Oh, masalah besar. Apa masalahku? Mau kawin lagi tapi takut sama istriku. Oh, masalah itu masalah. Masalah. Ayo. Kalian semua apa masalahmu sekarang? Hah? Mau keluar. Ayo, semua. Tapi demi Allah, kau tidak akan tenang menghadapi ini masalah penjara kalau kau tidak sabar. Apa itu sabar, Ustadz? Dengar dulu, jangan kau tepuk tangan. Bukan konser milenial ini. Apa itu sabar, Ustadz? Apakah sabar itu duduk-duduk di masjid, bersikir, subhanallah, 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 keluar air matanya bersikir, tiba-tiba dapat sipir, pak, saya sabar pak. Bukan sabar namanya itu, dongo. Masa tidak ada salata ditempelin kita melawan sih? Iya. Lalu mana itu sabar? Dengar mako. Ini manusia sabar. Dengar ini. Ceritanya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah berlimpah. Mega duit nah. Banyak orang Bugis ini. Wah. Kok kasih malu lagi saya. Saya ini tadi malam bangga juga. Di majelis taklim itu banyak orang Bugis. Saya pergi di majelisnya Gurudin, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ke Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nih, Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam diberi rezeki yang berlebih. Akhirnya apa? Bersedekah, membantu orang susah. Seluruh orang memuji. Kecuali iblis. Iblis. Malaikat memuji. Iblis berkata, tidak. Ayub dia hebat begitu. Dia taat beribadah. Dia taat bersedekah. Karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, tidak. Dia memang baik agamanya. Bukan karena dia kaya. Kata iblis, tidak. Kasih saya waktu, saya coba dia. Kata Allah, silakan. Coba mako. Dicoba Ayub alaihissalam. Habis niaganya, terbakar dia punya kebun, mati semua binatang ternaknya karena penyakit, jatuh miskin, bangkrut. Tapi ketika dia bangkrut, tetap berzikir. Datang iblis, Ayub, apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu? Sudah diambil semua hartamu, untuk apa kau puji? Berhenti kau puji itu Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati miskin-miskin masuk penjara lagi. Wah, iblis tidak putus asa. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, hebat memang itu Ayub. Bukan karena dia kaya, memang agamanya bagus. Kata iblis, tidak ya Allah, dia soleh seperti itu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia baik agamanya begitu. Kata Allah, kau teslah. Akhirnya diberikan kewenangan, meninggal anaknya Ayub. Datang lagi iblis, Yub, sudahlah, apalagi kau sembah itu Tuhanmu, hartamu semua diambil. Itu sekarang anakmu diambil lagi. Itu apa kau? Tuhan apa itu? Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya anak.
Berapa banyak orang dari lahir, menikah, sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sudah punya anak, saya rasakan. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz. Sudah mau 25 tahun, umurku tidak ada anakku. Kan